Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sinyal digital. Di bawah itu adalah contoh gambar dari sinyal digital. Nanti kita masuk apa itu pengertian dari sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai angka besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, atau sering dikenal dengan off dan on, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. 1 itu adalah on dan 0 itu adalah off. Sinyal digital juga terkadang terkenal dengan bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya memiliki angka 0 dan 1 dan mempunyai base sama dengan 2. Di situ kita lihat deret bilangan sebelah kiri, deret bilangan desimal, dan sebelah kanan deret bilangan biner. Di situ diambil contoh 0 sampai dengan 8 dan seterusnya. Kalau di situ ada nilai 5 bilangan desimal, maka bilangan binirnya 0101. Bagaimana caranya? Nanti bisa kita lihat. Lima dalam kurung 10 sama dengan titik-titik dalam kurung 2. Maksudnya 5 desimal sama dengan berapa binirnya. Ada dua cara penyelesaiannya. Pertama, karena nilai biner itu memiliki base-nya 2, maka kita bagikan 2 bilangan desimalnya. 5 bagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Jadi bilangan binirnya 101. Cara kedua yaitu kita pangkatkan. Karena kita tahu base-nya sama dengan 2, maka kita bilangan base-nya kita pangkatkan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa tidak sampai 2 pangkat 3? Kalau 2 pangkat 3, dia sudah pasti lebih dari 5. Makanya cukup 2 pangkat 4. Kita jumlahkan. 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Artinya lebih dari 5. Maka angka 2 kita hilangkan. Artinya angka 2 kita beri nilai 0. Jadi yang kita ambil adalah angka 4 dan 1. Karena angka 2 itu kita kasih nilai 0, maka tidak kita hitung karena dia off. Maka hasilnya menjadi 1, 0 dan 1. Sama seperti yang cara pertama. Kita masuk kepada protokol dan arsitektur protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali, protokol ini mengurusi perbedaan format data.
pada keluar sistem hingga pada masalah koneksi listrik. Standar protokol yang terkenal yaitu OSI, Open System Interconnecting, yang ditentukan oleh ISO, International Standard Organisasi. Komponen protokol. Pertama, aturan atau prosedur mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan, mengatur proses transfer data. Poin kedua adalah format atau bentuk representasi pesan. Poin ketiga adalah kosa data, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Lanjut ke fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi, serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Poin pertama adalah fragmentasi. Fungsi dari fragmentasi adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket pada saat sisi pengirim mengirimkan data. Poin kedua, informasi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Encapsulation. Fungsi dari ini adalah melengkapi informasi yang dikirim dengan alamat, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. Poin selanjutnya adalah connection control. Fungsi ini adalah membangun hubungan komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Flow control. Flow control berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Error control adalah dalam mengirim data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Transmisi service. Fungsi ini adalah memberikan pelayanan komunikasi data khususnya berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Susunan protokol. Protokol jaringan disusun dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer. Dalam hal ini mengatur arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Di dalam layer ini jumlah, nama, isi, dan fungsi setiap layer berbeda-beda. Akan tetapi tujuan dari setiap layer ini adalah memberikan layanan ke layer yang ada di atasnya. Susunan dari layer komunikasi ini menunjukkan tahapan dalam melakukan komunikasi. Antara setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface. Interface ini menentukan layanan layer di bawah kepada layer yang di atasnya. Pada saat merencanakan sebab jaringan, hendaknya memperhatikan bagaimana menentukan interface yang tepat yang akan ditempatkan di antara dua layer yang bersangkutan. Kita lihat di sini adalah standar protokol, yaitu ISO 7498. International Standard Organisasi, mengatur struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Model tersebut dikenal dengan nama OSI, Open System Interconnection. Terdiri atas 7 layer, 7 lapisan, yang mendefinisikan fungsi. Untuk tiap layernya dapat terdiri atas sejumlah protokol yang berbeda-beda, masing-masing menyediakan pelayanan yang sesuai dengan fungsi layer tersebut. Gambar di bawah itu menunjukkan 7 lapisan dari standarisasi protokol ISO 7498.
Poin pertama, aplikasi layer. Interface antar aplikasi yang dihadapi user dan resource jaringan yang diakses. Kelompok aplikasi dengan jaringan ini termasuk file transfer dan metode akses, pertukaran job dan manipulasi, serta pertukaran pesan. Poin kedua adalah presentasi layer. Adalah rutin standar mempresentasikan data. Di antaranya negosiasi, sintaks, dan transfer untuk transfer dan transformasi representasi data. Poin ketiga adalah session layer. Membagi presentasi data ke dalam babak atau sesi-sesi. Di antaranya kontrol dialog dan sinkronisasi hubungan antara aplikasi yang berkomunikasi. Poin keempat adalah transport layer, yang mana terdiri dari transfer pesan, manajemen koneksi, kontrol kesalahan, fragmentasi, dan kontrol aliran. Poin kelima adalah network layer, yaitu pengalamatan dan pengiriman paket data, yang terdiri dari routing, pengalamatan secara logik, setup dan clearing, pembentukan dan pemutusan. Poin keenam adalah data link layer, yaitu mengirimkan data melintasi jaringan fisik. Di antaranya penyusunan frame, transparansi data, kontrol kesalahan, dan kontrol aliran. Poin ketujuh ada physical layer, adalah karakteristik perangkat keras yang mentransmisikan sinyal data Artinya 7 lapisan ini yang terdapat pada standarisasi protokol ISO 7498. Kita masuk kepada router, bridge, dan repeater. Router adalah merupakan piranti yang menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda tipe maupun protokol. Dengan router dapat dimungkinkan untuk menghubungkan sejumlah jaringan yang memiliki topologi dan protokol yang berbeda. Menghubungkan jaringan pada suatu lokasi dengan jaringan pada lokasi yang lain. Membagi suatu jaringan berukuran besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Memungkinkan jaringan dihubungkan dengan internet dan informasi yang tersedia dapat diakses oleh siapa saja. Mencari jalan terefisien untuk mengirimkan data ke tujuan. Melindungi jaringan dari pemakai-pemakai yang tidak berhak dengan cara mengatasi akses terhadap data-data yang tidak berhak untuk diakses. Itu fungsi dari router. Ada juga bridge. Adalah jenis perangkat yang diperlukan jika dua buah jaringan bertipe sama ataupun bertopologi berbeda, tetapi dikehendaki agar lalu lintas lokal masing-masing jaringan tidak saling mempengaruhi jaringan yang lain. Bridge memiliki sifat yang tidak mengubah isi maupun bentuk frame yang diterimanya. Di samping itu, memiliki buffer yang cukup untuk menghadapi ketidaksesuaian kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Adapun alasan menggunakan bridge ini adalah sebagai berikut. Keterbatasan jaringan. Hal ini terkait erat dengan jumlah maksimum stasiun, panjang maksimum segmen, dan bentang jaringan, kehandalan dan keamanan lalu lintas data. Bridge ini dapat menyaring lalu lintas data antara dua segmen jaringan menjadi besar jaringan. Semakin besar jaringan, performa atau unjuk kerja semakin menurun bila dua sistem pada tempat yang berjauhan disambungkan. Penggunaan bridge dengan saluran komunikasi jarak jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan menghubungkan langsung dua sistem tersebut.
Repeater adalah piranti yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat untuk melewatinya. Dua subjaringan yang dilewati pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan. Itu saja untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.